Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kali ini saya akan membagikan hasil analisa perhitungan estimasi rotasi tanam. Ini data ini saya terapkan di kebun saya, dan sementara masih mencari bagaimana pindah tanam yang lebih efektif. Jadi dari file Excel ini kita bisa menyimpulkan apakah perlu pakai permajaan atau dari semai langsung hasil produksi. Semuanya kita bisa rubah di sini, dan kita bisa melihat estimasi panennya berapa dan per kilogramnya per hari berapa. Yaitu di sini saya menggunakan contoh satu jenis tanaman aja, yaitu selada, untuk 42 hari setelah semai. Dan di sebelahnya itu tabel untuk semainya, yaitu kita menggunakan 14 hari di meja persemaian. Terus di sebelahnya lagi itu hari produksi, yaitu 18 hari setelah di meja produksi, dan sebelahnya lagi hari di meja permajaan. Jadi rumusnya di sini saya menggunakan 42 hari kurang 14 tambah 10, yaitu mendapatkan untuk di meja produksinya yaitu 18 hari aja. Dan di sini saya memberikan contoh 400 lubang tanam di pembesaran, yaitu, dan sampingnya lagi di situ saya berikan tabel untuk estimasi susut benih yang berhasil tumbuh sekitar 98%. Jadi dari data tersebut sudah saya bikin rumus, itu perharinya mendapatkan 22 lubang tanam untuk panennya dan semainya. Dan untuk 2 harinya yaitu 44 tanaman, 3 harinya 65, dan seterusnya sampai 10 hari. Di sini untuk sebagai panduan untuk kalian menyemai dan panennya juga. Setelah itu kita mendapatkan misalkan 1 kilogramnya itu isi 7. Jadi dari data di atas tersebut estimasi per kilogramnya itu 3 kilogram. Untuk data ini per harinya itu 3 kg kita bisa panen. Terus per 2 harinya yaitu 6 kg, per 3 hari 9 kg, per 4 hari, dan seterusnya sesuai tabel ini ya. Jadi estimasi panen per bulannya itu 93 kg untuk menggunakan data hari semainya 14 dan permajaannya itu 10. Data di sini kalian bisa ubah-ubah aja nantinya. Jadi tergantung di lokasi kebun kalian. Bisa aja kan misalkan di tempat kalian itu semainya cepat besar dan cukup 10 hari udah bisa pindah tanam ke permajaan, dan misalkan permajaannya tuh bisa juga kita ganti misalkan 10 hari juga. Nah, ini udah langsung berubah otomatis saya buat rumus. Jadi di sini mendapatkan produksinya cuma 22 hari di meja produksi. Dan datanya pun langsung berubah otomatis. Jadi perharinya kalian mendapatkan 18 lubang tanam, dan kilogramnya kalian dapatkan 3 kilo. Lalu misalkan kalian tidak ingin menggunakan meja permajaan, bisa juga ini kita ganti aja jadi 0. Kalau 0 untuk data yang sama, yaitu di hari produksi, di meja produksinya itu agak lebih lama, yaitu 32 hari. Dan ini akan berubah juga untuk estimasi kilogram per harinya.
dan semuanya datanya berubah, sudah rumus otomatis. Jadi menurun drastis, segala omsetnya juga menurun, dan estimasi panen per kilogramnya juga menurun. Yang awalnya itu 93 per bulan, sekarang jadi 53 per bulan, padahal cuman bedanya di permajaan aja. Jadi yang itu tidak memakai permajaan dan jauh signifikan turunnya. Makanya saya rekomendasikan untuk menggunakan permajaan, soalnya menghemat rotasi tanam. Dan di sini juga estimasi per kilogramnya, kalau per harinya itu 2 kilo, 2 harinya 4 kilo, 3 harinya 5 kilo. Jadi menyambung video yang sebelumnya, di data ini kalian bisa buat estimasi kira-kira tergantung permintaan pasar kalian. Misalkan 1 minggunya itu 7 hari, itu kita misalkan harus menyediakan 20 kg. Nah, di sini dengan jumlah lubang tanam 400 pun sudah bisa mendapatkan 20 kg, tapi dengan syarat harus menggunakan permajaan. Nah, permajaan, tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan permajaan, di sini akan keluar hasilnya yaitu 12 kg aja per 7 harinya. Jadi akan lepas dari estimasi pasar tadi. Kalau misalkan kalian tetap nggak pakai meja permajaan, bisa juga. Cuman itu dapatnya nanti di sekitar 11 hari sekali lah panennya itu. Soalnya di sini untuk 10 hari sekalinya cuma 18 kg aja estimasinya. Ini kalian bisa ubah-ubah aja datanya, yang saya beri warna kuning ini kalian bisa ubah. Jadi sesuaikan aja kebutuhan kalian. Dan di sini muncul juga hasil dari perhitungannya, sudah saya rumuskan. Dan ini kalian jadikan patokan untuk menyemai juga. Insya Allah ini datanya kurang lebih benar lah sekitar estimasinya itu. Soalnya saya sudah menerapkan dan memang hasilnya juga kurang lebih sama. Lalu di tabel sebelahnya di sini ada juga saya buatkan jadwal pindah tanam. Nah, di sini jadwal pindah tanamnya di sini by tanggal. Jadi misalkan kita semainya itu tanggal 1 April. Terus kapan nih jadwal pindah ke permajaannya, terus kapan jadwal pindah ke produksinya. Saya juga udah buatkan rumus di sini. Yaitu kalau misalkan kita semai 1 April, di sini permajaannya 11 April 2021 dan pindah ke meja produksinya itu hari Rabu tanggal 21 April dan panennya hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Data ini mengacu ke tabel yang sebelumnya tadi. Di sini mengacu ke sini. Jadi tergantung kita buat hari semainya berapa hari di meja persemaian, berapa hari di meja permajaan, dan berapa jumlah lubang tanam. Kalau panennya rata-rata saya buat 42 hari, kalian juga bisa ubah di sini. Dan ini otomatis akan berubah, misalkan kita ganti 7 hari. Nah, di jadwal pindah tanam ini juga akan berubah. Jadi tanggal semai tanggal 1, terus di data ini juga berubah. Pindah ke permajaannya itu tanggal 8 April. Dan untuk produksinya juga berubah. Intinya kalau panennya ini 42 hari, cuman ini untuk mengingatkan kita kapan pindah tanamnya. Jadi kalian cukup beri stiker gitu di tempat meja yang kalian semai. Terus waktu pindah tanam kalian pindah juga stikernya, kapan tanggal semainya. Jadi tinggal ikutin jadwal ininya. Jadi kalian udah tahu kapan estimasi panennya dan kapan estimasi memindah tanamkan, biar tidak salah. Dengan syarat kalian harus ikutin yang data ini. Jadi kalian buat dulu baru dapat jadwalnya. Jadi saya kira itu aja yang saya bisa jelaskan
video kali ini. Semoga menjawab pertanyaan di video sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat juga, dan file ini akan saya lampirkan di Google Drive. Kalian bisa download dan kalian bisa ubah-ubah sendiri. Semoga filenya juga bermanfaat. Setidaknya ini bisa membantu untuk perkiraan kalian untuk menanam dan mengestimasikan berapa sih permintaan kapasitas produksi kita dan kapasitas pasar kita. Oke, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.